Halo semua, apa kabar? Semoga harinya selalu baik dan sehat. Kali ini saya sudah berjanji di video sebelumnya akan membacakan the card. Teman-teman bisa memilih kartu yang akan saya tebarkan. Topik yang kita bahas untuk video ini, bagaimana kita bahas tentang asmara. Biasanya asmara itu identik dengan perasaan suka, senang, bahagia, dan penuh harapan. Walaupun hakikat asmara itu tidak harus saling memiliki. Asmara, kita lihat dulu. Kita cocok terlebih dahulu. Oke, saya tertarik memilih 1, 2, 3. Oke, bagaimana asmara di bulan Mei? Apakah ada transformasi yang besar-besaran, merombak, pembaruan, dan sebagainya? Oke, saya dekatkan. Ini deck pertama, deck kedua, dan ini yang ketiga. Jika ragu memilihnya, pejamkan mata sejenak dan fokus kalian mau pilih yang mana. Oke, selesai. Saya akan bacakan di deck yang pertama dulu. Mulai dari sini ya. Maka ini disimpan. Strength. Kartu ini bisa dijabarkan sebagai pribadi yang kuat, mandiri, tangguh, penolong, dan penakluk, seperti itu. Karena di kartu ini seseorang yang benar-benar dalam percintaannya itu seperti roller coaster. Coba kita lihat dulu di kartu selanjutnya. Oke. Pastinya yang pernah paham dengan kartu ini, artinya kalau dia terbalik pun maknanya akan berbeda. Seperti itu. Oke. Tebaran kartunya saya pilih 1 di antara yang jatuh tadi. Kira-kira ada kartu apa lagi yang terbuka? Oke, 2. Acak ya, siapa dulu yang jatuh? Oke, 3. Ini saya ambil 2 lagi. 4. Ternyata dia mau keluar. Oke, nggak apa-apa. Kita buka yang arti kartu pertama dulu. Saya simpan. Oke, sudah di tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam percintaan, bagi yang memilih deck pertama, seseorang yang ketika dalam menjalinkan asmara, orang itu tegas. Seorang yang tegas, seorang yang memiliki harapan,
untuk kedepannya mau melanjutkan ke jenjang berikutnya. Mungkin bagi kalian yang masih single, bisa jadi kalian akan menemukan seseorang yang memiliki karakter seorang pemimpin gitu. Nah, atau kalian yang lagi PDKT seseorang itu ya memang klop, nyambung, diajak diskusi enak, bisa jadi sevisi dan semisi. Dan bagi yang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, pilihan kartu pertama itu bisa memungkinkan. Di balik semua hal-hal yang telah terjadi, sebenarnya di sini ada sesuatu yang hubungan yang mungkin belum ada titik terang gitu. Belum ada titik terang karena ada tanda-tanda bahwa salah satu di diri kalian itu belum terbuka satu sama lain. Artinya banyak hal yang kalian tutupi dengan pasangan kalian masing-masing. Istilahnya tuh belum ada kejujuran satu sama lain. Misalnya kamu pribadi memiliki perasaan mungkin tidak nyaman dengan sifat dia, kelakuan dia, ya mungkin agak marah, arogan, atau ringan tangan gitu. Sehingga untuk melanjutkan hubungan ini kalian masih maju mundur cantik gitu. Masih pengen lanjut tapi sakit gitu. Kalau diudahin kalian jadi galau, terus kalian merasa khawatir, insecure gitu, bahwa kalian tidak akan dapatin seseorang seperti ini. Nah, makanya itu sebenarnya bukan orang lain, bukan dari orang lain yang ngendaliin kalian, tetapi diri kalian sendiri yang sulit untuk mengendalikan perasaan. Biasanya orang-orang seperti ini banyak sekali peristiwa-peristiwa masa lalu, trauma masa kecil dengan kejadian-kejadian rumah tangga orang tuanya atau masa lalu yang bikin mereka agak trauma gitu. Bisa jadi punya masalah ketika orang tuanya sedang berkonflik dan dia lihat itu masih tertanam banget di kepala, sehingga ya itu takut hal itu terjadi pada diri kalian. Dan bagi yang memiliki trauma dengan pasangan, mungkin ya males buat cari lagi gitu, capek cari lagi gitu kan. Dan akhirnya di kartu terakhir yaitu benar-benar mengaduk emosi. Di kartu ini cobalah kalian mengontrol diri kalian, karena di sini batas untuk diri sendiri itu jarang banget gitu kan. Ya akhirnya ya kalian gak punya prinsip buat diri kalian sendiri. Maksudnya ketika prinsip kalian tidak akan mau menjalin hubungan yang toksik gitu. Nah, coba bangun prinsip yang seperti itu. Terus tanamkan juga hal-hal yang memang itu prinsip pribadi gitu. Mana sih yang harus memang dilakuin, mana yang enggak. Beri batasan untuk diri kalian sendiri gitu. Untuk ketidakjujuran, pengkhianatan dan lain-lain, masalahnya itu tergantung dari diri sendiri gitu. Kita mau nggak dikhianatin, kita mau nggak disakitin. Kalau kita nggak mau, ya udah keluar dari zona itu. Ya kalau memang menyakitkan, tidak mengenakan, ya buat apa dipertahankan? Bukankah dalam suatu hubungan itu ya jujur dengan diri sendiri, cintai diri sendiri. Oke? Di kartu ini pesannya, cobalah untuk mencintai diri sendiri. Karena kesimpulan dari kartu ini, kalian lebih banyak memberikan daripada saling memberi. Oke, paham untuk penjelasan kartu pertama?
Oke, kita tutup lagi. Dan acak lagi ya. Kita acak lagi. Oke. Ingat, kalian masih ingat decknya? Ini deck yang pertama, berarti deck yang kedua adalah setelahnya. Oke. Ini langsung aku buka ya, nggak apa-apa. Ini berapa kartu sih yang keluar? Oke. Kartunya langsung aku buka ya. Deck yang kedua ini kira-kira artinya apa ya? Oke, wow. Berapa ya? Yang keluar 1, 2, 3 nggak tahu. Karena ini acak, siapa aja yang jatuh. Oke, ini. Oke, 6. Langsung aja ya. Bagi yang memilih kartu yang kedua, Seven Pentacles. Oke. Seven Pentacles itu didominasi kartu, kalau seseorang itu jiwa yang sabar, memiliki jiwa yang sabar, lembut, penolong, penyayang gitu. Gendernya bebas, mau feminin mau maskulin itu sama aja. Royal, iya, royal dan pemberi gitu. Jadi orangnya nggak neko-neko. Ini. Kalau di dalam asmara, kita lihat selanjutnya. Oke, ini kebalik. Six of Wanted. Orang yang ceria. Pada umumnya orang yang pasangan atau kalian sendiri itu terlihat ceria gitu. Misalnya dalam pasangan, mungkin pasangan kalian itu terlihat ceria. Orang yang ramah, murah senyum, baik hati, suka berbagi ilmu, pintar orangnya gitu. Jadi cirinya itu pasangan atau kalian itu orang yang pintar gitu. Bisa jadi dalam pintar mengendalikan emosi, menyimpan emosi, rahasia, dan lain-lain sebagainya. Cukup tertutup, introvert ya. Nah, selanjutnya Three of Wanted. Oke. Di kartu asmara untuk deck kedua, bisa jadi di balik keceriaannya itu orang yang lagi menyimpan masalah yang cukup besar. Dia simpan sendiri, walaupun sakit dia rasakan sendiri. Dan seseorang ini banyak sekali peristiwa di hidupnya yang buat dia bertahan. Ya, kalian mungkin kagum pada sosoknya gitu, sosok pasangan ini. Oke. Kalian kagum, kalian mengagumi dia karena memang sifat dia yang tangguh, ceria gitu, humoris dan ya bekerja keras gitu. Bekerja keras. Oke. Selanjutnya, seseorang ini atau pasangan kalian, atau bisa jadi diri kalian sendiri, orang yang sebenarnya itu pengen ngomong
pengen menyuarakan sesuatu tapi dia sulit mengungkapkan. Tipenya dia itu mau ngomong itu sungkan, mau ngomong itu mikir-mikir dulu gitu kan. Nah, akibatnya kalau kalian problemnya ini kalau kalian misalnya masih sendiri, jomblo, single gitu kan, ya kalian ya bakalan nebak-nebak perasaan dia, saking misteriusnya gitu. Apakah dia suka aku gitu kan, apakah dia tidak suka aku atau bagaimana. Terus bagi kalian yang masa PDKT, kadang dia suka menghilang pergi gitu. Dan ketika kalian memiliki pasangan dengan tipe seperti ini, dia akan lebih banyak merenung, karena dia tidak ingin membebankan pikiranmu. Ya, dia lebih suka memecahkan masalahnya sendiri gitu. Tapi ada hal kecenderungan, ya buat dia ya udah, kalau memang dia merasa terganggu dengan kamu, dia akan pergi gitu. Atau dia merasa tidak nyaman dengan kamu, dia ya udah main tinggal aja tanpa penjelasan. Jadi bisa jadi ya dia bisa hilang walaupun gimana pun ya dia tidak mau terbuka gitu. Seseorang yang misterius, istilahnya tuh ketika dia itu ada di zona yang bikin dia tidak nyaman, khawatir ataupun apa, dia udah hilang tanpa kabar, tanpa kontak dan lain-lain, tanpa penjelasan. Selanjutnya yang terakhir, seseorang yang memang banyak pergolakan perjalanan jiwa kehidupan yang untuk kedepannya itu memang belum ada planning. Nah, walaupun dia sebenarnya punya rencana. Kalau kamu jomblo, bisa jadi kamu akan ketemu sama orang ini dan kalian bisa dekat. Dan kalau kalian PDKT, ya bisa jadi dia bakalan nembak, nyatain perasaan. Kalian berpasangan, bisa jadi ya tahap selanjutnya. Nah, ini tapi masalahnya mungkin biarkan dia menenangkan problematika dia, ya biarkan dulu, biar tenang. Ya kamu sebisa mungkin buat alihkan aja dengan hal-hal yang lebih positif, supaya nggak terlalu mikirin dia, karena ya hubungan ini ya memang kepada personal gitu, ke diri gitu, nggak ada yang benar-benar kompleks. Sebenarnya di sini ada peluang seseorang itu punya hal baru, tapi positif aja buat diri kalian. Ya udah, kalau memang jodoh balik ke kita, kalau bukan ya bukan gitu. Yang pasti di kartu ini ya memang fase sendiri dulu. Kalau memang datang jodoh, ya udah dia bakalan datang sendiri gitu. Dia bakalan datang sendiri, datang nemuin kamu ya buat ngungkapin semuanya, jujur bahwa selama ini dia seperti ini dan kamu menerima, it's okay. Oke, ini deck kedua. Ini deck yang kedua. Oke. Kita lanjut ke deck selanjutnya. Kalau perbedaan deck pertama dengan deck kedua, ya kalau deck pertama itu lebih ke perasaan yang sedih gitu. Perasaan yang dilema. Yang deck kedua ini perasaannya tuh campur aduk. Senang kadang iya,
sedih juga iya gitu, tapi gantung, iya gantung gini. Kartu yang kedua itu gantung. Oke, ini yang terakhir, berarti dari kiri kartu yang ketiga. Oke, kartu yang ketiga, ketika kalian pilih deck yang ketiga, itu apa sih artinya? Asmara yang memilih ketiga. Ini nggak ada yang mau keluar ya artinya. Oke, ada pemirsa ya, tutup ya. Oh, ini mau keluar ya. Oh, 3. Oh, 4. Dia keluar lagi nih kartu. Oke. Kartu yang pertama. Ada yang mau keluar? Kita pilih acak aja. Oke, pas. Bentar. Pribadi, pasangan atau diri kalian atau orang yang kalian suka, sebenarnya orangnya itu irit bicara. Oke? Orang yang irit bicara atau diri kalian juga. Terus yang punya pencapaian, ketika dia pengen berkarir, dia akan fokus berkarir. Ketika dia akan bekerja, dia memang akan berusaha buat menghasilkan uang. Atau dia memiliki hobi, dia geluti dengan khusyuk. Itu pribadinya. Tapi kita lihat dulu kartunya. Oke. Nggak apa-apa kok, artinya bagus. Oke. Di kartu ini yang memilih kartu ketiga, sebenarnya ini ada beberapa antara perpaduan kartu pertama dan kartu kedua. Jadi ini kombinasi yang cukup sulit. Sisi lain, seseorang yang memang pernah terluka parah, ia memang bermasalah sama mentalnya sendiri gitu. Intinya ya dia cepat mengklaim, oke? Misalnya dia laki-laki atau dia perempuan, akan menganggap lawan jenisnya itu serupa dan sama kelakuannya dengan yang kemarin-kemarin gitu. Walaupun dalam kondisi ini ya dia merasa benar-benar kesepian, seperti di ruang hampa, hanya dia seorang diri, yang lain pergi dan dia harus menyembuhkan luka-lukanya. Oke, itu terdengar sangat sakit ya. Walaupun dia untuk sekarang nih dia berdiri kokoh gitu, dia akan tampak dan tampil sebagai orang yang berbeda dari yang kemarin. Itu tampilan luarnya. Walaupun proses dia untuk menjadi sekarang itu gak mudah, dia harus tertatih bangkit gitu. Atau bisa jadi dulu dia punya pasangan atau punya keluarga, dia ditinggalin gitu karena mungkin orangnya ini untuk
untuk karir dia bagus, tapi ada beberapa problematika sehingga dia ditinggalin gitu. Ya itu bisa jadi penyebabnya, atau bisa jadi ya dia ditinggalin oleh orang yang benar-benar dia sayangi, pergi selama-lamanya atau bersama orang lain gitu. Dia membangun rumahnya sendiri walaupun fondasinya belum kokoh. Oke. Dia berjuang, misalnya kalian sebagai teman, dia care, peduli gitu. Dia care sama kamu, peduli sama kamu, karena dia pernah ngerasain sakit itu, pernah sama kamu. Dia sebagai pendengar yang baik, teman yang baik, sahabat yang sohib gitu. Atau ketika kalian PDKT, dia ngejaga kamu, menyayangin kamu gitu. Atau ketika kalian memang sudah berpasangan, jadian, atau pengen lanjut ke jenjang berikutnya, bisa jadi dia orang yang take care gitu, peduli banget sama ya, artinya dia sensitif gitu, agak cemburuan, protektif, seperti itu. Walaupun kamu ngelihatnya dia sebagai sosok yang tenang, yang bijaksana, seseorang yang pokoknya tuh seseorang yang terlihat kuat gitu. Tapi kalian nggak tahu di pikiran dia tuh banyak sekali hal-hal yang dia pengen capai. Ya akhirnya bisa jadi orang ini ya fokus gitu, fokus. Intinya orang ini ya nggak neko-neko lah. Selagi kamu tetap menjadi diri kamu sendiri gitu, karena dia orangnya ya memang penuh luka di masa lalunya. Bisa jadi keluarga yang broken home, atau pencapaian dia, atau dia pernah sakit, atau dia pernah ditinggalin, atau dia pernah menikah, ataupun apapun itu. Dan pasti orang ini ya benar-benar sensitif banget, benar-benar hatinya itu kalau kalian lukai dia rapuh banget gitu kan. Seseorang yang seperti itu yang dekat sama kalian. Oke. Kartu ketiga ini cukup sedih kalau saya baca. Cuman saya agak kagum sama kartu yang ketiga ini, orangnya strong gitu. Oke, bagaimana? Untuk readingan kali ini, pick a card-nya, pilih 1, 2, 3. Semuanya baik. Oke, tapi kembali ke diri kita. Siapapun orang yang datang ke kehidupan kita, itu memberi pelajaran yang kita tidak ketahui tujuan dia datang itu untuk apa. Bisa jadi sebagai seorang partner, soulmate, twin flame, karma. Oke. Cuman yang pasti, bagaimana kita untuk lebih dahulu mencintai diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Bukan berarti mencintai diri sendiri kita harus tampil cantik, ganteng, dengan pakaian yang mewah, make up yang menor, berlebihan, atau kita membeli sesuatu yang buat kita bahagia. Definisi cinta dengan mencintai diri sendiri itu lebih dalam. Artinya kita punya prinsip, kita punya batas, kita punya jarak dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, kita punya idealis.
walaupun itu agak ego sedikit, karena itu fitrahnya manusia yang tidak lepas dari ego. Hubungan pun jika terlalu didominasi sama ego, itu pun tidak akan baik. Oke. Kalian boleh berhak untuk menentukan kriteria hal-hal yang berbatasan dengan diri kalian, artinya kalian memiliki batas untuk orang lain, itu hak kalian, dan kewajiban orang lain itu menghargai hak kalian. Oke? Siapapun kalian, laki-laki perempuan, dalam asmara itu tidak mengenal gender. Sekian, semoga resonate karena ini bersifat universal.